Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Livio Fernando, NIM 02011188172240. Saya berasal dari kelas Ilmu Perundang-undangan kelas A Indralaya. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan tentang ilmu perundang-undangan dengan tema pengundangan. Yang pertama, pengertian pengundangan. Pengundangan ialah pemberitahuan secara formal suatu peraturan negara dengan penempatannya dalam suatu penerbitan resmi yang khusus untuk maksud itu sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Agar setiap orang mengetahuinya, peraturan perundang-undangan harus diundangkan dengan menempatkan dalam lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, lembaran daerah, atau berita daerah. Adapun tempat pengundangan peraturan perundang-undangan, yang pertama lembaran negara, yang kedua tambahan lembaran negara, yang ketiga berita negara, dan yang terakhir adalah tambahan berita negara. Pengundangan atau pengumuman dalam LN atau BN merupakan syarat formal untuk mempunyai kekuatan mengikat dari perundang-undangan. Dengan maksudnya, apabila sudah diundang-undangkan dalam lembaran negara atau diumumkan dalam berita negara, maka perundang-undangan tersebut mempunyai kekuatan mengikat. Setelah diundangkan atau diumumkan secara resmi tersebut, maka orang dianggap sudah tahu isinya. Selanjutnya, rangka dasar peraturan perundang-undangan. Yang pertama, merujuk pada ketentuan dalam lampiran A Keputusan Presiden nomor 188 tahun 1999 tentang teknik penyusunan perundang-undangan. Sekarang diatur dalam lampiran nomor 1 Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 yang berisikan pertama adalah judul, yang kedua adalah pembukaan, yang ketiga adalah batang tubuh. Di dalam batang tubuh ada berisi ketentuan umum, ketentuan yang mengatur materi muatan, ketentuan pidana, ketentuan peralihan, ketentuan penutup. Yang keempat, penutup. Yang kelima, penjelasan. Yang keenam, yang terakhir adalah lampiran. Penjelasan peraturan perundang-undangan merupakan suatu penafsiran atau penjelasan resmi yang dibuat oleh pembentuk peraturan perundang-undangan untuk mengetahui maksud latar belakang peraturan perundang-undangan itu diadakan, serta untuk menjelaskan segala sesuatu yang dipandang masih memerlukan penjelasan. Adapun naskah penjelasan peraturan perundang-undangan harus disiapkan bersama-sama dengan rancangan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Penamaan dari penjelasan suatu peraturan perundang-undangan ditulis sesuai dengan nama peraturan perundangan yang dijelaskan. Dalam praktiknya, peraturan perundang-undangan di Indonesia biasanya mempunyai dua macam penjelasan. Yang pertama, penjelasan umum. Penjelasan umum berisi penjelasan yang bersifat umum, misalnya latar belakang, pemikiran secara sosiologis, politis, budaya, dan sebagainya, yang menjadi pertimbangan bagi pembentukan peraturan perundangan tersebut. Yang selanjutnya, penjelasan pasal demi pasal. Pasal demi pasal merupakan penjelasan dari pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Penjelasan pasal demi pasal hendaknya dirumuskan dengan memperhatikan hal berikut. Yang pertama, isi penjelasan. Isi penjelasan tidak bertentangan dengan materi pokok yang diatur dalam batang tubuh. Yang kedua, isi penjelasan tidak memperluas atau menambah norma yang ada dalam batang tubuh. Yang ketiga, isi penjelasan tidak melakukan pengulangan atas materi pokok yang diatur dalam batang tubuh. Selanjutnya, yang keempat adalah isi penjelasan tidak mengulangi uraian kata-kata atau istilah atau pengertian yang telah dimuat di dalam ketentuan umum. Yang kelima, apabila suatu pasal tidak memerlukan penjelasan, hendaknya diberikan keterangan sudah jelas. Selanjutnya, jika lembaran negara digunakan sebagai tempat pengundangan isi atau teks peraturan perundang-undangan, maka tambahan lembaran negara untuk memuat penjelasan undang-undang, peraturan pemerintah, pengganti undang-undang, dan peraturan pemerintah. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya minta maaf, dan kepada Tuhan saya minta ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.